Baik, teman-teman, hari ini kita akan belajar materi kita yang terakhir ya. Sebelumnya, teman-teman sudah melihat video ya, belajar video antarmuka ya. Ada navigasi, selecting, 3D transformation, create and delete object. Oke, video kita yang terakhir ini adalah namanya modeling ya. Oke, modeling akan dibagi 3 materi. Yang pertama selecting ya. Kemudian yang kedua creating and remove edge and paste. Dan yang terakhir adalah basic tools. Jadi di video kita yang terakhir tentang modeling, kita akan belajar 3 hal ini. Oke, baiklah teman-teman, kita akan lihat seperti apa ya proses modeling ini. Saya sudah buka aplikasi Blender saya ya. Seperti biasa, kita akan disambut oleh 3 buah objek gitu ya. Ada box ya, cube di sini yang di tengah. Ada cahaya dan ada kamera gitu ya teman-teman. Oke, untuk yang ini saya akan hapus dulu ya cahaya dan kameranya karena kita akan fokus ke modeling ya teman-teman. Saya hapus dulu. Oke, nah sekarang yang tersisa hanya objek kotak atau kubus ini ya. Proses pemodelan itu seperti yang sudah saya sampaikan di video sebelumnya ya. Kita akan membuat bentuk yang lebih kompleks gitu ya teman-teman ya. Bentuk yang lebih kompleks dari objek 3D primitif atau objek dasar yang sudah diberikan Blender ini ya. Ya, misalnya di sini ada kotak ya. Kotak gitu. Nanti kita bisa utak-atik objek kotak ini menjadi bentuk yang lebih kompleks gitu ya, mungkin bentuk yang berbeda dari bentuk aslinya gitu. Oke, proses ini kita sebut modeling ya, dan pemodelan ini bisa juga disebut polygonal modeling namanya teman-teman ya. Oke, sebelum kita melakukan pemodelan, kita harus lihat dulu ya mode yang ada di pojok kiri atas dari 3D view kita ya. Nah, selama ini ya, dari video yang sebelum-sebelumnya ya, kita selalu ada di object mode ya, kalau teman-teman perhatikan ya. Nah, untuk kita bisa melakukan pengeditan gitu ya, kita harus pindah ke mode yang lain. Karena object mode ini kita seperti yang kita sudah lakukan kemarin hanya untuk menambahkan benda ya. Hanya untuk menambahkan objek 3D ke dalam 3D view kita gitu ya. Jadi kita tidak bisa melakukan pengeditan benda ini ya, objek ini kalau tidak di dalam mode yang satunya gitu ya. Oke, mode itu apa ya teman-teman, kita lihat ya. Kita bisa dekatkan mouse kita ke tombol ini ya, object mode ya teman-teman. Di situ ada panah kecil ya. Perhatikan mouse saya. Kalau saya klik kiri gitu ya dengan mouse saya, nanti akan muncul banyak mode gitu ya. Nah, sekarang kita akan fokus dulu, yang lain tidak usah diperhatikan dulu teman-teman, ini karena fungsi-fungsinya akan banyak. Kita akan fokus ke edit mode dulu. Oke, kita pilih edit mode ya. Nah, kalau kita pindah ke edit mode gitu ya, dari object mode ke edit mode, dia akan seperti ini ya bentuknya teman-teman. Kalau teman-teman perhatikan, tools yang ada di kiri ini bertambah banyak gitu ya, bertambah banyak jumlahnya gitu. Coba saya bisa tarik ya. Nah, saya bisa tarik, nah bisa lihat ini fungsi-fungsi saat kita ada di dalam edit mode gitu ya. Oke, nanti kita akan lihat satu-satu ya. Mungkin nggak semua ya teman-teman ya, karena ini adalah materi basic, kita nggak akan perhatikan semuanya. Mungkin ada beberapa hal saja yang nanti akan saya praktekkan di video basic ini ya. Ini saya kembalikan saja ya teman-teman ya. Oke. Nah, sekarang kalau kita di dalam edit mode ya, kalau teman-teman perhatikan tadi objek kubus ya, kotak ya, box ini sekarang berubah bentuknya teman-teman. Kalau teman-teman perhatikan ya, dia dalam kondisi terseleksi tadi ya. Kalau saya klik di luar gitu ya, seleksinya akan hilang. Nah, teman-teman perhatikan di sudut-sudutnya ada seperti titik-titik ya, seperti titik-titik gitu. Nah, disinilah fungsi selecting yang perlu kita ketahui ya. Karena di video sebelumnya selecting itu hanya untuk seleksi objek ya teman-teman. Nah, sekarang fungsi selecting di dalam edit mode itu kita bisa memilih komponen pembentuk dari objek 3 dimensinya. Nah, komponen pembentuk objek 3 dimensi itu apa aja ya teman-teman ya. Nah, perlu kita lihat pertama ya, sebuah objek 3 dimensi itu dibentuk dari satu titik ya teman-teman ya. Satu titik. Nah, diperhatikan di pojok sini ada titik warna hitam ya. Ya, ini titik.
Kita bisa sebut ini vertex, ada juga yang nyebutnya vertis gitu ya, titik ya. Lalu yang kedua, di antara dua titik ya teman-teman, di antara dua vertex itu ada sebuah garis itu ya. Ini bisa disebut rusuk ya, atau kalau di aplikasi Blender itu disebut edge ya, atau sudut gitu ya ini. Nah, seperti itu. Nah, kemudian saat berapa titik membentuk berapa titik ya, 4 titik ya, 3 atau 4 titik itu membentuk sebuah bidang ya yang disebut face ya. Jadi perlu teman-teman ingat, pembentuk komponen ya, pembentuk dari sebuah objek 3 dimensi itu ada 3 macam. Yang pertama ada vertis ya, titik ya. Yang kedua adalah rusuk atau kita sebut edge. Yang ketiga adalah face ya, surface. Jadi face itu dibentuk dari 3 atau lebih vertis ya atau vertex ya teman-teman. Di sini kebetulan kalau di box ini ada 4 titik, terus ada 4 rusuk gitu ya, hingga dia membentuk satu bidang yang kita sebut face gitu. Nah, ini yang bisa kita selecting, yang kita bisa pilih di dalam aplikasi Blender. Nah, cara milihnya seperti apa ya gitu ya. Oke, nah sekarang teman-teman perhatikan di pojok kiri atas ya. Saat kita ada di edit mode, di situ ada 3 tombol ya. Ini kebetulan yang aktif adalah yang ini ya, vertex select namanya. Kalau kalian perhatikan di tulisan saya, di mouse saya itu ada tulisannya vertex select ya. Nah, yang di sampingnya itu ada edge select ya. Terus di sampingnya lagi ada face select. Jadi kita bisa pilih 3 tadi ya, 3 komponen tadi pembentuk objek 3 dimensi kita. Oke, yang pertama teman-teman, di sini ada yang aktif adalah yang ini ya, yang vertex ya. Coba saya pilih ya. Saya lakukan pilih dengan Windows misalnya area ini ya. Nah, kalau dia berwarna seperti itu, artinya benda itu ya, titik itu sudah terpilih gitu ya teman-teman ya, terseleksi gitu ya. Kemudian saya juga bisa menggunakan shift ya, shift. Nah, untuk memilih misalnya 4 titik ini. Nah, seperti itu ya, karena 4 titik terpilih otomatis ini face-nya aktif gitu ya. Jadi nggak usah bingung ya, kok yang saya pilih titik, kok yang terpilih ada face ya. Jadi nggak masalah ya, karena yang di sini kita lihat ada 4 titik di pojok-pojok itu adalah vertex yang dipilih, dan kita lihat modenya ya teman-teman ya. Sekarang kita ada di seleksi vertex, jadi nggak usah bingung kok ini face-nya menyala gitu, ada warna orange gitu ya. Oke, itu yang pertama ya teman-teman, memilih titik gitu ya, milih vertex-nya gitu ya, atau memilih vertex gitu. Oke, kita coba yang berikutnya. Saya klik di luar dulu ya teman-teman ya, untuk menghilangkan seleksinya. Saya klik yang nomor 2 ya, tombol nomor 2 ini, select mode yang edge select ya. Nah, dia aktif, saya bisa pilih rusuk-rusuknya gitu ya. Saya bisa tahan shift ya, sama seperti kita memilih objek kemarin, untuk memilih multiple gitu ya. Nah, seperti ini. Nah, gitu ya teman-teman ya. Oke. Nah, gitu. Oke, kemudian yang terakhir ada select face ya. Saya aktifkan tombolnya. Nah, saya bisa pilih face ya. Nah, seperti ini. Oke, teman-teman, itu adalah selecting ya, yang di dalam edit mode kita. Jadi kita bisa pilih titik, bisa pilih rusuknya, kita bisa pilih face-nya gitu ya. Kita bisa pilih vertex-nya, kita bisa pilih edge-nya, dan kita pilih face-nya. Nah, ini esensial sekali ya teman-teman saat kita melakukan pemodelan nanti. Jadi perlu dipahami ya, dan perlu dilancarkan. Oke, kemudian ada shortcut-nya ya teman-teman ya. Seperti biasa, Blender itu banyak sekali shortcut yang perlu kita ingat gitu ya, biar kita cepat bekerja gitu ya. Nah, shortcutnya misalnya kita ingin memilih vertex gitu ya, masuk ke mode pilih vertex itu, kita tinggal tekan tombol 1 di keyboard ya. Nah, ketika tombol 1 ya, kita bisa pilih titik-titik kita gitu ya. Nah, seperti itu ya. Oke, tekan 1 untuk memilih vertex ya, atau vertex-nya. Kemudian ketika kita menekan 2 ya, kita tekan 2, kita bisa pilih rusuk-rusuknya atau edge-edge-nya gitu ya. Nah, seperti ini. Oke.
Oke, kalau saya tekan 3 gitu ya di keyboard ya, nomor angka 3 ya teman-teman ya. Angka 3 gitu ya. Nah, saya sekarang bisa pilih face. Jadi mudah ya teman-teman. Dan saya rasa untuk mengingatnya pun mudah sekali, ke 1 2 3 gitu ya. Satu itu untuk memilih vertexnya, titiknya, dua untuk memilih edge-nya ya, rusuknya, tiga untuk memilih face-nya. Jadi mudah sekali ya, shortcutnya 1 2 3. Jadi saya rasa itu mudah untuk diingat gitu. Oke, berikutnya teman-teman tadi adalah seleksi ya. Nah, sekarang kita coba praktekkan 3D transformation gitu ya. Kemarin kan sudah belajar ya di video sebelumnya 3D transformation itu apa gitu ya. Kita coba lakukan 3D transformation ya. Misalnya saya pilih dua titik ini teman-teman ya, titik yang di ujung sana sama yang di sini. Saya pilih gitu ya. Nah, saya sekarang akan coba gerakan dia ke bawah gitu ya. Jadi saya akan gerakan dia di sumbu Z ya ke bawah. Nah, seperti itu. Ya. Jadi kita bisa pakai G ya, tekan G, lalu tekan Z ya sumbunya gitu. Untuk melakukan proses pergerakan atau move ya. Nah, seperti ini. Ya. Terus coba kita scale ya, coba teman-teman ya. Saya tekan S ya. Saya scale dia di sumbu X misalnya. Nah, bisa seperti ini. Ya. Oke, nah sekarang coba kita kembalikan dulu ya ke posisi awal. Nah, sekarang kita coba tes ya, menggunakan kita melakukan 3D transformation di edge ya. Saya tekan 2 ya. Saya pilih misalnya yang ini ya. Sudut yang ini ya, edge yang ini, saya tekan misalnya G ya. Di sumbu Z ke atas misalnya atau ke bawah. Nah, seperti ini. Saya bisa rotate nggak? Coba kita rotate ya. Saya rotate dia di sumbu X misalnya. Oh, hati-hati ya. Saat menggerakkan mouse-nya nanti bisa overlap seperti tadi ya. Nah, seperti ini ya. Kita bisa putar-putar juga ternyata. Coba kita scale ya. Saya scale dia di sumbu Y misalnya. Nah, seperti itu ya. Teman-teman, oke, saya balikan ya. Kemudian yang berikutnya face ya. Saya tekan 3, saya pilih yang atas ini, saya tekan S ya. Untuk scale, nah saya bisa besar kecilkan seperti ini ya. Silakan digerakkan mouse-nya teman-teman ya. Digerakkan mouse-nya untuk melakukan proses 3D transformation-nya ya. Nah, oke, nah seperti itu. Atau coba saya rotate ya di sumbu Z misalnya. Nah, misalnya jadinya seperti itu. Oke, gitu ya teman-teman. Dengan modal selecting ya, dengan 3D transformation ya, jadi teman-teman bisa mulai membentuk sebuah objek gitu ya. Objek kotak tadi bisa jadi bentuk yang berbeda gitu ya nantinya. Oke, berikutnya untuk pindah dari object mode ke edit mode itu ada shortcutnya teman-teman. Tadi saya menggunakan klik yang ada di atas gitu ya, yang ada di atas ini gitu. Nah, untuk pindah dengan cepat ya tanpa harus saya klik ini ya, klik tombol yang di pojok kiri ini, saya pilih object mode gitu kan, klik ya. Saya pilih edit mode, dia pindah. Nah, sekarang ada cara yang lebih cepat teman-teman. Teman-teman bisa menggunakan tab ya pada keyboard ya. Kalau saya tekan tab misalnya, nah ini kita balik ke object mode ya. Nah, sekarang kalau saya akan tekan tab lagi, kita akan balik ke edit mode lagi gitu ya. Nah, seperti itu. Oke ya teman-teman ya. Tekan tab ya di keyboardnya itu untuk bisa berpindah object mode dengan edit mode. Oke, sekarang kita coba bikin objek baru ya teman-teman ya. Kita bikin objek baru. Saya coba dari atas gitu ya. Saya pindahkan dulu 3D cursornya ke sebelah sini ya, biar bisa saya buat objek di situ ya. Saya bikin objek baru misalnya sphere ya. Nah, objeknya seperti ini. Nah, sekarang edit mode itu hanya berlaku untuk satu objek saja ya teman-teman ya. Misal gini ya. Saya pilih kotak. Saya tekan tab ya untuk balik untuk masuk ke edit mode-nya. Nah, kita hanya bisa melakukan proses pengeditan di sini. Ini tidak bisa dipilih. Perhatikan ya, tidak bisa, hanya bisa box yang terpilih. Oke. Kalau ingin memilih yang melakukan pengeditan di sphere, kita harus balik ke object mode dulu ya. Saya pilih
spare-nya, saya tekan tab ya untuk balik ke edit mode-nya. Nah, seperti itu ya. Nah, sekarang yang kotak nggak bisa saya pilih, yang bisa saya lakukan pengeditan hanya yang saya pilih pertama tadi, yaitu spare ya. Oke, begitu ya teman-teman ya. Jadi akan lebih cepat kalau kita menggunakan tab yang ada di sini ya. Jangan lupa ya, untuk melakukan edit mode tadi, pilih dulu objek mana yang mau kita edit gitu ya. Mau yang kita utak-atik objeknya gitu ya. Oke, seperti itu. Kemudian yang perlu teman-teman ketahui lagi ya, misalnya oke, saya coba masuk ke edit mode dengan objek spare ini ya. Nah, sekarang saya perbesar ya, saya zoom. Teman-teman lihat ya, pembentuk dari sebuah bola itu banyak sekali ya, kompleks sekali daripada sebuah kotak ya, sebuah kubus ya. Nah, seperti ini ya. Ada kemungkinan nanti teman-teman akan ketemu saat kita mengedit gitu ya, melakukan pemodelan, akan ketemu objek dengan jumlah face sebanyak ini ya, jumlah titik, jumlah edge sebanyak ini gitu. Pasti akan ketemu gitu. Jadi ada satu yang perlu saya pengen kasih tahu adalah select loop namanya teman-teman ya, select loop. Jadi misalnya gini, saya akan pilih edge-nya ya. Saya pilih edge misalnya, saya tekan 2. Nah, ini saya akan memilih lingkaran gitu ya. Kan akan susah sekali ya teman-teman. Nah, kalau saya pilih satu-satu gitu ya. Lalu saya pengen seleksi dia satu lingkaran gitu ya, edge itu gitu ya. Nah, ada cara yang lebih cepat ya teman-teman ya. Saya bisa klik ya di satu edge dulu, kemudian saya tekan Alt ya, alternatif ya, di edge sebelahnya. Nah, dia akan memilih otomatis langsung loop ya ke semua lingkaran gitu ya, yang satu jalur dengan edge-nya gitu ya. Oke, coba saya ulang ya. Saya pilih edge yang ada di sini. Saya tahan Alt ya di keyboard. Saya pilih edge yang di sebelahnya. Perhatikan mouse saya ya. Saya pilih, saya klik di sini. Nah, dia akan memilih di sebelah sana gitu ya. Nah, pertanyaannya lagi, kalau saya ingin memilihnya lebih banyak gitu ya, nggak cuma satu jalur, ini gimana gitu ya. Oke, kita coba ya teman-teman ya. Nah, itu dengan kita tambahkan shift ya, alt dan shift, kita bisa tambahkan. Misalnya saya pengen pilih selain yang jalur yang ada di atasnya, saya pengen jalur yang di bawahnya gitu ya. Misalnya saya pilih yang ini ya, misalnya. Nah, yang ini ya. Saya tekan alt shift, saya klik ya. Nah, dia akan memilih seperti itu. Oke, saya ulangi ya teman-teman ya. Saya tekan alt dan shift bersamaan ya. Lalu saya klik kiri di mouse. Nah, seperti itu. Ya. Sehingga misalnya kita bisa melakukan scale misalnya. Nah, seperti ini. Saya akan lakukan scaling ya. Hingga dia berubah bentuknya gitu. Oke, saya kembalikan dulu. Nah, sekarang itu kan yang horizontal ya. Gimana kalau yang vertikal gitu? Oke, coba kita tes ya teman-teman ya. Garis ini gitu ya. Nah, saya pilih, saya tekan Alt. Nah, dia akan memilih ya ke sana gitu. Ya. Jadi akan memilih yang satu jalur gitu ya teman-teman ya, satu jalur. Nah, dia kebetulan ini tidak ada jalurnya yang ke sana gitu, jadi dia sampai setengah saja gitu. Nah, kalau berikut cara satunya lagi, nanti kita bisa pilih sebelahnya lah. Kita tekan Shift Alt ya. Nah, kita bisa pilih sebelahnya gitu. Nah, jadi perlakuan untuk yang vertikal agak berbeda sedikit ya teman-teman ya. Nanti saat seleksi tolong diperhatikan baik-baik ya, karena kadang-kadang seleksi ini bisa mempengaruhi bentuk objek kita. Kalau salah seleksi gitu ya, nanti objeknya bisa ngawur gitu. Oke teman-teman, kita lanjutkan ya. Tadi kita sudah melakukan seleksi dengan edge ya, seleksi looping ya dengan edge. Nah, sekarang coba kita praktekkan dengan face ya. Saya aktifkan ya, seleksi face-nya ada di kiri atas ya, teman-teman bisa perhatikan dengan menekan tombol 3 gitu ya. Saya akan pilih face yang ini ya, saya klik ya. Oke, saya akan zoom dulu biar kita lihat detailnya. Oke, saya akan tekan Alt ya teman-teman, perhatikan mouse saya ya.
Saya akan menekan Alt, menahan Alt ya. Saya tekan kiri ya dengan mouse saya di bagian sini. Nah, dia akan melakukan seleksi looping seperti itu ya. Ternyata bisa juga kita lakukan di face ya, teman-teman ya. Nah, sekarang coba saya tekan Alt dan Shift ya. Saya pilih objek yang ada di bawah sini ya, face yang ada di bawah sini. Nah, bisa seperti itu ya, teman-teman. Oke, coba akan saya klik di luar ya untuk menghilangkan seleksinya. Sekarang kita tes ya, gimana kalau dia vertikal ya. Tadi kan horizontal ya. Oke, saya pilih face yang ada di sini. Kemudian saya tekan Alt ya. Alt. Perhatikan mouse saya di pojok sini ya, di bagian sini. Nah, dia akan melakukan seleksi seperti itu ya. Oke, kita lihat ya. Seperti Edge tadi ya, dia tidak bisa seleksi dan sempurna gitu ya ke sebelah sana ya. Kita harus melakukan seleksi manual akhirnya, teman-teman ya. Saya tekan Shift ya, hanya Shift saja ya. Saya tahan Shift-nya bagian sini, kemudian kira-kira yang sana ya. Nah, yang sebelah sini. Nah, kemudian untuk memilih seterusnya saya bisa tahan Alt dan Shift ya. Saya klik di bagian sini ya, perhatikan mouse saya. Nah, seperti itu. Oke, sekarang kita tes ya. Bagian bawahnya, oh ternyata bagian bawahnya belum terseleksi dan sempurna gitu ya. Belum nyambung gitu ya seleksinya. Nah, untuk bagian ini saya tekan Shift saja ya. Saya tahan Shift sambil klik ya. Nah, seperti itu. Oke, kemudian saya coba juga pilih bagian ini ya. Saya tekan Shift saja ya. Saya pilih face yang ini ya. Oh, mungkin biar sekalian aja ya Shift face yang sana juga ya. Sama yang ini mungkin. Nah, kemudian saya tekan Alt dan Shift bersamaan ya, saya tahan, saya klik bagian sini. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, dia belum nyambung. Nah, untuk bagian ini saya tekan Shift saja ya. Nah, kira-kira itu. Nah, kemudian saya tekan Alt dan Shift untuk memilih berikutnya, sebelahnya ya. Oke, nah seperti itu ya teman-teman. Saya bisa melakukan seleksi seperti ini ya. Ini seperti angka X gitu ya. Nah, coba saya lakukan scaling ya, proses scale. Nah, sekarang coba saya lakukan scale-nya nggak pakai shortcut ya. Nah, kalau teman-teman perhatikan di sebelah kiri ini juga ada ya tombol-tombol 3D transformation ya. Jadi kita coba lakukan scaling ya. Saya tekan scale ya, saya aktifkan scale-nya. Di sini saya coba scale di sumbu semuanya saja ya, di sumbu X, Y, Z ya. Saya dekatkan ke warna putih. Saya klik ya. Saya tahan. Nah, saya drag ke samping gitu ya, ke dalam gitu ya, hingga dia melakukan proses scaling ke dalam, atau saya drag keluar gitu ya untuk melakukan proses scaling keluar. Nah, kita akan ketemu benda seperti ini ya kira-kira. Entah ini benda apa ya. Oke, di sini juga saya bisa lakukan misalnya move ya di sumbu X gitu misalnya. Nah, segini. Entah ini benda apa gitu ya. Mungkin pesawat luar angkasa gitu. Oke, gitu ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa melakukan 3D transformation ya di face, edge atau vertex yang kalian seleksi gitu. Baik, untuk materi selecting di tahap modeling itu seperti itu teman-teman ya. Kita akan lanjutkan ke video berikutnya ya. Terima kasih semuanya. Sekarang kita akan masuk ke materi kita yang kedua ya untuk tahap modeling ya. Materi ini judulnya adalah Create and Remove Face and Edge gitu ya. Jadi nanti di materi ini kita akan belajar cara menghapus ya, menghapus edge sama face gitu ya. Dan juga nanti kita juga bisa cara membuat face baru dan edge baru itu seperti apa. Ini salah satu skill yang esensial juga teman-teman ya, pengetahuan yang esensial saat kita nanti merubah bentuk ini ya, bentuk yang simple ini, bentuk yang primitif ya, menjadi bentuk yang lebih kompleks gitu ya. Jadi proses modeling nanti selain selecting ya, yang di video sebelumnya, kalian juga harus tahu gimana sih caranya untuk menghapus dan membuat edge dan face yang baru gitu ya. Oke, kita akan lanjutkan ya materinya ya. Di sini saya sudah buat objek baru ya. Saya pakai contohnya dengan sphere ya. Jadi di sini saya sudah masuk ke edit mode ya, teman-teman ya. Ini saat saya masuk ke edit mode dia akan otomatis terseleksi semua gini ya. Saya klik di luar ya untuk
menghilangkan seleksinya gitu. Oke, yang pertama yang perlu teman-teman ketahui ya, gimana caranya untuk menghapus sebuah face gitu ya. Oke, saya pilih face-nya ya. Untuk memilih face kita harus tekan 3 dulu di keyboard ya. Nah, saya pilih face-nya yang mana mau saya hapus misalnya ya. Misalnya saya pengen hapus bagian ini ya. Nah, ini. Kalau saya tekan delete gitu ya, akan muncul uh, Windows seperti ini teman-teman. Coba kalau saya tekan X ya, nah akan sama ya, dia akan memunculkan Windows yang sama. Jadi teman-teman bebas ya mau menggunakan delete atau X ya. Kalau di sini saya coba praktekkan, saya tekan X ya. Nah, yang mana yang mau dihapus gitu ya? Dia akan bertanya di sini ya. Nah, yang delete itu yang mana gitu. Karena saya ingin menghapus face ya, saya pilih face. Nah, sekarang teman-teman akan lihat itu bolong ya. Bola kita tuh sekarang bolong gitu. Oke, itu untuk menghapus ya. Coba saya kembalikan Ctrl Z dulu. Misalnya sekarang yang saya hapus adalah per teksnya misalnya ya. Per teks ya. Coba saya pilih ya. 4 per teks ini. Saya tekan X ya. Saya pilih per teks misalnya. Nah, hati-hati ya teman-teman. Kalau menghapus seperti itu ya. Coba saya ulang ya. Nah, yang dihapus adalah 4 titik ini. Kalau saya pilih X ya, saya hapus pertis gitu ya. Nah, yang terhapus adalah karena tadi dia ada di tengah objek ini, jadi di sekelilingnya terhapus tuh. Jadi hati-hati teman-teman ya. Kalau teman-teman ingin menghapus bagian sini saja, jadi yang dipilih adalah yang face ya. Nah, seperti itu. Ya teman-teman ya, jangan nanti kalau ya pilihnya yang pertis, dia akan menghapus sekelilingnya juga ya. Karena yang hilangkan 4 titik ini ya, otomatis tidak ada penyambung ke sana, jadi hilang semua gitu ya. Nah, seperti itu. Oke, kemudian ini saya kembalikan ya teman-teman ya. Kemudian kita coba edge ya. Saya tekan 2 ya. Saya pilih bagian ini misalnya ya. Bagian ini. Misalnya saya pilih 4 gitu ya. Saya tekan X. Saya pilih, coba saya hapus edge-nya gitu ya. Nah, yang terhapus seperti itu. Jadi hati-hati teman-teman ya, perlakuannya berbeda-beda gitu. Ini seperti angka, bukan seperti plus ya. Simbol plus jadinya. Oke teman-teman, coba kita contohkan ya. Lagi ya, saya pilih edge yang ada di sini. Saya tekan X. Saya pilih edge ya. Dia akan menghapus seperti itu ya. Sekarang saya Ctrl Z ya, saya kembalikan dulu. Nah, oke. Sekarang coba kita tes ya, teman-teman. Saya pilih edge yang ada di sini ya. Saya tekan X, saya hapus face-nya misalnya. Nah, tidak terjadi apa-apa ya. Kalau saya pilih edge, saya hapus face-nya, tidak terjadi apa-apa. Berbeda semisal kalau saya pilih gini ya. 4 seperti ini ya. 4 edge yang ada di situ, saya tekan X ya, saya pilih face. Nah, baru dia terhapus ya. Jadi nanti teman-teman bisa bereksperimen sendiri ya, cara menghapus edge ya sama face ini ya. Oke, kemudian misalnya gini ya teman-teman, saat kita melakukan proses modeling gitu ya, ada kemungkinan tuh seperti ini. Jadi misalnya ya, saya melakukan pemodelan gitu, ternyata bagian sini terhapus gitu ya. Kita tidak sengaja gitu ya menghapus space sebelah sini. Terus kita sudah melakukan berapa hal gitu ya, sudah banyak gitu ya. Akhirnya Ctrl Z-nya itu tidak sampai gitu ya. Ya, tidak bisa menutup lubang tersebut. Nah, cara menutupnya seperti apa gitu kan pertanyaannya. Saya Ctrl Z sudah nggak bisa nih, sudah kuota undo-nya tuh sudah lewat gitu ya. Nah, sekarang cara saya menutupnya seperti apa gitu ya. Nah, ini teman-teman perlu ketahui ya, ini penting juga. Jika semisal kita tidak sengaja menghapus dan kita sudah tidak tahu gitu ya, sudah berapa langkah. Jadi kita bisa menutup lubang ini dengan cara yang lebih simpel teman-teman ya. Jadi nggak usah pakai Ctrl Z gitu ya. Jadi kita bisa lakukan misalnya seleksi per tag ya. Coba saya pilih 4 titik ya yang ada di sekitarnya gitu ya. Nah, seperti ini. Kemudian saya tekan F ya teman-teman di keyboard. Nah, dia akan membuat face baru di situ ya. Ya. Seperti itu. Oke, kita coba sekali lagi ya teman-teman ya. Saya pilih face yang di sini, misalnya dia terhapus gitu ya. Saya sudah melakukan banyak hal gitu.
undo-nya sudah tidak bisa ya, sudah saking banyaknya kalian melakukan sesuatu, oh ada lubang nih, ini merusak merusak objek saya gitu ya, lubang ini ya. Cara menutupnya sederhana ya teman-teman ya. Teman-teman bisa pilih perteknya ya yang ada di sekelilingnya ya. Nah, seperti ini. Lalu tekan F ya. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Ada kemungkinan tuh terhapusnya seperti ini ya. Misalnya saya pilih paste yang di sini ya. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Terhapus gitu. Nah, cara menutup lubangnya seperti apa? Oke, sekarang coba kita praktekkan ya. Saya pilih pertek yang ada di sekitarnya ya. Hati-hati jangan sampai salah pilih ya teman-teman. Nah, saya tadi terklik yang sebelah sana ya. Jadi saya pilih coba bagian sini, hati-hati. Nah, misalnya saya pilih semua gitu ya. Nah, seperti itu. Ya. Kemudian saya tekan F. Nah, apa yang terjadi? Bagian sini tidak tertutup ya teman-teman ya. Jadi cara seleksinya tidak seperti itu ya. Saya kembalikan dulu Ctrl Z ya. Oke, saya akan satu-satu ya. Saya pilih dulu titik-titik yang ada di sini ya. Nah, saya tekan F, baru dia terpilih. Kemudian saya juga pilih titik-titik di sini ya. Saya tekan F ya, baru dia tertutup. Oke, gitu ya teman-teman ya. Untuk membuat face baru gitu ya. Kemudian kita akan lanjutkan ya. Saya pilih edge ini ya. Kemudian saya hapus ya. Nah, dia akan menghapus face juga di sekelilingnya. Nah, saya misalnya pengennya hanya edge ini yang hilang tanpa menghilangkan face di sebelahnya. Nah, caranya seperti apa gitu ya. Saya tekan X ya. Saya pilih bagian yang di bawah sini ada dissolve ya. Saya pilih dissolve edge. Nah, kalau teman-teman perhatikan yang hilang hanya edge-nya saja ya. Face-nya tidak hilang gitu. Oke? Gitu ya. Coba kita praktekkan lagi ya. Saya undo ya. Saya misalnya pilih vertex ya yang ada di sini ya. Di sini dan sini ya. Nah, sekarang coba saya X ya, tekan tombol X, saya dissolve vertex. Nah, yang hilang hanya titiknya saja ya. Siapa tahu nanti ini dilubangi ya, mungkin nanti ditambah objek baru di dalam tempat ini ya. Bisa jadi seperti itu ya teman-teman saat kita melakukan modeling gitu. Berikutnya kita akan masuk ke fungsi ya. Nah, sekarang saya akan perkenalkan satu fungsi pemodelan ya teman-teman, yang kita sebut namanya loop cut ya. Ini sekarang saya coba bikin objek baru saja ya. Ini saya hapus saja. Saya kasih objek yang lebih simple ya. Karena sphere itu terlalu banyak ininya, space-nya itu ya. Jadi kita pakai cube saja ya, kubus saja ya, atau kotak gitu. Oke, saya pilih, saya masuk ke edit mode ya. Nah, sekarang saya akan perkenalkan satu fungsi ya tambahan yang paling sering digunakan gitu ya saat kita melakukan proses pemodelan teman-teman. Nah, fungsi ini disebut loop cut ya. Oke, teman-teman coba kita cari ya fungsi loop cut itu ada di mana gitu ya. Nah, loop cut tuh ini ya teman-teman. Kalau saya dekatkan mouse gitu ya, ada tulisannya loop cut ya. Kalau saya pilih ya, saya klik, saya aktifkan, saya dekatkan mouse saya ke objek 3D saya, nanti dia akan muncul ya bagian yang mana yang mau dipotong gitu ya. Kan loop cut gitu ya. Cut itu kan dipotong ya. Walaupun maksud dia dipotong itu dia menambahkan edge baru gitu ya. Artinya ke dalam objek 3D kita. Nah, misalnya saya klik di sini ya. Nah, saya pengen membuat sebuah edge baru ya di sekeliling bidang itu ya. Saya klik ya. Nah, seperti itu. Oke, kemudian saya akan klik di sini ya untuk keluar dari seleksi loop cut-nya gitu ya. Nah, oke. Nah, sekarang kalau teman-teman perhatikan ya, kita punya potongan di sini ya. Kita punya edge baru ya. Jadi kita sekarang punya edge baru di sekeliling kubus ini. Nah, sekarang coba kita pilih dengan angka 3 ya. Kita pilih face-nya. Nah, dia akan ada face baru di situ ya. Nah, seperti itu. Itu loop cut ya, teman-teman. Oke, kita coba praktekkan lagi ya. Tadi dengan mengklik
tombol yang di sini ya. Nah, sekarang loop cut itu punya shortcut ya, Ctrl R ya. Kalian bisa ketik Ctrl R di keyboard kalian. Nah, nanti dia akan melakukan hal yang sama tadi ya. Nah, seperti itu. Nah, seperti ini teman-teman ya. Nah, oke, coba saya lakukan loop cut lagi, Ctrl R. Nah, saya bisa membuat potongan seperti itu. Dan kalau teman-teman perhatikan ya, dia membuat potongan itu selalu ada di tengah ya teman-teman. Nah, seperti ini. Dia akan membagi dengan sama rata gitu ya, kiri dan kanannya gitu. Jadi fungsi dari loop cut tuh seperti itu. Nah, kalau menggunakan shortcut ya, kalau kita klik sekali, dia akan ada fungsi untuk menggeser kiri atau ke kanan ya. Mau memotongnya bagian mana gitu ya. Nah, seperti ini. Kalau kita menggunakan shortcut. Misalnya saya potong di sini ya, saya klik, selesai gitu ya. Coba kita lihat ya, kalau pakai tombol yang di sini ya, saya dekatkan ya, saya klik, dia sudah tidak bisa geser-geser ya. Jadi perhatikan teman-teman ya, ada fungsi yang berbeda ya saat kalian menggunakan tombol yang di kiri ini atau menggunakan shortcut ya. Oke, saya coba matikan dulu ya fungsi loop cut-nya. Saya tes kembali ya, saya tekan Ctrl R ya. Nah, sekarang dia sudah menyeleksi bagian situ. Kalau saya klik sekali ya, nah kita bisa melakukan pergeseran ya, mau memotong itu seperti apa. Nah, seperti ini kita bisa bebas gerakan dia kiri atau ke kanan gitu ya. Nah, gitu ya teman-teman, kalau kita klik satu kali baru selesai gitu ya. Saya klik di luar baru dia menghilangkan seleksinya. Oke, semoga dipahami ya. Silahkan dipraktekkan ya, bereksperimen juga menggunakan aplikasinya gitu. Oke, kemudian saya klik ya sekali gitu ya. Nah, kalau teman-teman perhatikan di bawah sini ada loop cut properties-nya gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau saya klik ya dengan mouse ya, saya klik kiri, nah nanti akan muncul beberapa properties ya. Misalnya sih number of cuts itu berapa? Ini kan satu tadi. Coba saya tambah jadi 2, 3 dan seterusnya. Dia akan membuat edge baru ya sesuai dengan berapa jumlah yang kita masukkan di sini, dan dia membaginya sama rata ya teman-temannya, kiri kanan gitu. Kemudian yang perlu diperhatikan lagi vektornya. Kalau vektor saya geser kiri kanan ya, saya tekan mouse saya ya, tekan kiri. Nah, saya bisa ganti parameter kiri atau kanan seperti ini. Kalian lihat itu berubah ya. Ya, seperti itu. Oke. Saya matikan dulu ya fungsi loop cut-nya. Nah, sekarang kita coba praktekkan lagi ya. Dengan menggunakan shortcut ya, Ctrl R ya. Saya tekan. Saya dekatkan mouse saya tanpa saya klik dulu ya. Nah, sekarang coba saya scroll tombol scroll saya. Nah, dia akan menambahkan cut-nya juga sama ya, dengan seperti fungsi yang tadi ya, dengan menggunakan tombol tadi ya, properties tadi. Nah, ini sama teman-teman. Kalau saya scroll, dia akan menambah jumlah edge-nya ya, atau jumlah potongannya. Kalau saya klik ya, ini saya juga bisa geser-geser ya. Nah, kalau kita selesai klik teman-teman, di sini ternyata muncul juga ya. Nah, saya masih bisa perbaiki posisinya ya. Nah, seperti ini. Saya bisa tambahkan juga number cuts-nya. Ya. Nah, seperti itu. Nah, itu adalah fungsi dari loop cut ya. Ini juga salah satu fungsi yang akan sering teman-teman gunakan ya saat melakukan pemodelan di Blender ya. Oke, sekarang kita lihat ya teman-teman. Nah, sekarang kita sudah membuat banyak sekali loop cut gitu ya. Di sini coba kita seleksi ya. Misalnya saya pilih 3. Nah, saya bisa pilih, saya tekan shift ya misalnya. Nah, saya bisa pilih seperti itu ya. Nah, begitu ya teman-teman. Misalnya ini saya gerakan ke atas gitu ya. Nah, seperti itu. Oke, yang terakhir teman-teman, saya ada kelupaan gitu ya. Sekarang coba saya zoom ya, permukaan kubus itu bagian sini gitu ya. Saya pilih edge ya. Seleksi edge seperti ini. Tadi kan kalau kita tekan X ya,
Kalau kita pilih dissolve edge, dia hanya menghilangkan edge-nya saja. Tapi kalau kita X, kita pilih edge itu dia akan menghilangkan face di sebelahnya. Oke, seperti itu tadi teman-teman ya. Nah, sekarang kita punya shortcut ya sebenarnya. Control terus X. Nah, dia akan menghilangkan edge itu saja. Jadi teman-teman nggak perlu harus mengeluarkan Windows seperti ini, pilih itu ya, dissolve edge. Nah, sekarang ada shortcutnya. Kalau saya pilih edge ini ya, saya pilih edge-nya, saya Ctrl X, dia akan hilang. Ada juga cara lain ya. Saya bisa pakai Ctrl Delete ya. Ctrl Delete. Nah, sama saja ya teman-teman ya. Nah, di sini kebetulan oleh properti saya tadi terbuka ya. Jadi dia terbuka juga gitu. Jadi bisa kita tutup ya. Nah, oke. Baik teman-teman, itu adalah materi ya untuk membuat, menghapus edge dan face. Dan juga teman-teman bisa pelajari tadi ya yang loop cut ya. Bisa bereksperimen sendiri ya tentang loop cut tadi, menggunakan shortcut maupun menggunakan klik tombol yang ada di sini ya. Oke, terima kasih semuanya. Itu adalah materi yang kedua untuk modeling. Berikutnya kita akan masuk ke materi basic tools ya. Jadi kita akan belajar tools lain selain loop cut ya. Di sini ada beberapa ya. Nanti kita pelajari di video yang ketiga. Oke, terima kasih semuanya teman-teman.